Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama Ibu Pupu Purwanti. Apa kabar kalian? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi kehadirannya hari ini di Google Classroom ya. Alhamdulillah, setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran bab 9 tentang sistem ekskresi manusia, bagian A yaitu tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, di mana ada melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu yang pertama ginjal, kedua kulit, ketiga paru-paru, dan terakhir keempat hati. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B, yaitu gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Di mana di sini menggunakan kompetensi dasar 3.10, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga sistem ekskresi. 4.10, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang sistem ekskresi manusia, diharapkan kalian mampu 1. Menganalisis gangguan pada sistem ekskresi, 2. Menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Sekarang kita masuk ke materi gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Lanjut ke nomor 2, batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Sedangkan batu ginjal yang berukuran besar
memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Nomor 3, albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kekurangan asupan air ke dalam tubuh, sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan risiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Nomor 4, hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganannya yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Lanjut ke nomor 5, diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Lanjut ke nomor 6, kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan makanan kimia yang memicu kanker. Lanjut ke nomor 7. Jerawat merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit yaitu penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak yang berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Terakhir, nomor 8, biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Coba perhatikan gambar berikut ya. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biasanya anggota badan yang terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada.
Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, sekarang kalian pasti sudah mengetahui bagaimana pengaturan yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang beracun bagi tubuh. Proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme ini dibantu oleh organ hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Menjaga kesehatan organ pada sistem ekskresi sangat penting agar tubuh tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, pola hidup yang sehat harus mulai kalian terapkan sedini mungkin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan mengatur pola makan yang seimbang, banyak minum air putih mineral 2 liter sehari, olahraga teratur, serta tidak menunda untuk buang air kecil. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selain dari video pembelajaran ini, kalian juga dapat melihat materi dari bahan ajar yang Ibu share di Google Classroom ya. Dan jangan lupa anak-anak untuk mencatat materi yang esensialnya saja, serta kerjakan soal latihannya. Kalau sudah beres, dikirimkan langsung ke Google Classroom atau melalui WhatsApp. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.